Mademnya ke sini lagi. Aku harus ngerasnya tuh ada kamera. Aduh. Oke. Sebenarnya terima kasih kepada Kak Erisa karena telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai untuk kebutuhan skripsi terapan. Untuk judulnya itu analisis isu dan framing konten ekotrend dalam komunikasi lingkungan digital di Instagram Pilih Gunuter. Nah, mungkin Kak Erisa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sini sama. Oke. Ya, nama saya Erisa Fatimah. Backgroundnya S1 Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Udah. Berarti Kak Erisa di sini sebagai sosial media spesialis. Iya betul, jabatan posisinya dipilih sosial media spesialis, sudah bekerja dipilih kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Langsung ke profilnya nih. Ya. Bolehkah Kak Erisa ceritakan peran dan tanggung jawab Kak Erisa ini di Pilih Green Network, khususnya yang berkaitan dengan konten ekotrend di Instagram? Oke. Peran aku sesuai posisi sebagai sosial media spesialis, aku handle semua kegiatan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan sosial media Pilih, terutama managing, lebih kepada manage sosial media Pilih, mulai dari membuat schedule plan untuk konten Pilih 1 bulan ke depan, termasuk di dalamnya ada ekotrend, terus juga membuat copywriting untuk konten. Sebelum dibantu Maeva, aslinya aku yang buat, terus juga membuat desain grafis juga untuk konten di sosial media Pilih, termasuk ekotrend. Nah, mungkin karena Kak Erisa udah terlibat dari ekotrend ini dari awal ya. Mungkin Kak Erisa boleh cerita sedikit kenapa di sosial media itu ada konten ekotrend. Oke. Karena sebenarnya dipilih ada beberapa pilar konten untuk sosial media kan. Itu ada Pilih Poin, isinya program, terus juga kita punya Victoria untuk intermezzo, terus juga apa lagi ya, kita ada green culture untuk membahas budaya, kita juga punya Naturno kalau bahas hewan. Nah, aku rasa kalau sosial media, terus apalagi nama organisasi kita Pusat Konservasi Lingkungan Indonesia, rasanya kalau nggak ada berita faktual tuh kurang oke lah gitu. Maksudnya karena kita kan harus menginformasikan ya sebagai pusat informasi, makanya ada pilar ekotrend itu untuk mengisi berita-berita faktual khususnya soal isu lingkungan terkini gitu di Indonesia maupun internasional. Nah, langsung ke konten ekotrendnya ini sendiri. Nah, bagaimana proses pemilihan, kan tentunya ekotrend ini isu-isu ya, membahas isu-isu. Itu bagaimana pemilihan isu lingkungan itu diangkat dalam konten ekotrend? Siapa yang memutuskan isu itu diangkat? Oke. Kalau isu sendiri aku yang menentukan. Biasanya aku research dulu sih. Aku biasanya nyarinya di Google Trend ataupun nyari di sosial media trend yang lain, misalkan di sekarang kan Trend X, terus juga di Threads, sosial media yang lain lah. Aku lihat research ada berita ataupun hal faktual apa soal lingkungan yang perlu diangkat sama kita gitu. Tapi setelah misalkan aku cari terus aku buat dulu draft kopinya, aku biasanya akan konsultasikan dulu sama manajer di atas tim media Pilih, itu di DSI, ke Mbak Evi. Aku akan konsultasikan dulu nih, Mbak, misalkan kita angkat isu ini di sosial media Pilih, kira-kira aman nggak ya? Misalnya bisakah kita mengambil sebagai peran netral gitu. Jadi kalau karena sebagai media non profit ya, Pilih dan aku sebisa mungkin merepresentasikan berita-berita ataupun khususnya ekotrend yang dibawakan oleh Pilih itu netral gitu. Kita tidak memihak siapapun, tapi emang membawakan beritanya kalau misalkan ada suatu kejadian ini dan ya orang-orang perlu tahu gitu, dan biasanya kita juga jelaskan kenapa orang perlu tahu. Nah, biasanya isu yang
seperti apa sih spesifiknya, bencana ataukah politik atau isu yang bagaimana? Biasanya nggak spesifik sih, tapi masih berhubungan sama lingkungan. Beberapa kita juga pernah ngebahas soal politik, tapi lebih kepada kebijakan. Biasanya kita bisa bahas kebijakan yang berkaitan sama lingkungan ataupun berkaitan sama aktivis lingkungan. Terus juga bencana udah pasti kita angkat. Biasanya kalau bencana kita angkatnya tuh kita cari taunya lebih kepada penyebab dan juga dampaknya dan apa yang harus kita lakukan. Terus juga kadang fenomena-fenomena gitu, biar orang mungkin juga tahu dan aware, ada loh fenomena ini gitu di misalkan di negara bagian mana ataupun di Indonesia bagian mana. Mungkin biar nanti kalau ada fenomena serupa orang mungkin ya nggak kaget kayak ini pun pernah terjadi. Nah, kalau dilihat-lihat konten ekotrend ini kan bahasanya cukup apa ya, anak muda. Apakah itu memang disesuaikan atau bagaimana Kak? Oke. Nggak cuma ekotrend sih, tapi juga semua mungkin konten di sosial media pilih kita pakai bahasanya lebih kepada bukan bahasa anak muda sih, lebih kepada bahasa yang mudah dipahami sama orang awam gitu, bukan masyarakat umum gitu, karena kan audiens kita nggak cuma orang yang maksudnya di dalam lingkup orang lingkungan gitu yang mengerti bahasa sulit gitu. Jadi kalau kita sebisa mungkin akan mentranslate bahasa-bahasa yang misalkan ilmiah ataupun bahasa penelitian menjadi bahasa yang awam, dan mungkin jadinya kesannya kayak bahasa anak muda. Padahal niatnya memang lebih membahasakan, lebih membumikan lah bahasanya lebih membumi agar lebih mudah dipahami. Kalau kriteria agar isu yang layak dijadikan konten ekotrend itu kan Kak Erisa sampaikan dulu ke atas kan. Lalu seberapa cepat tim merespon isu lingkungan yang sedang tren viral di media sosial? Bagaimana alur kerjanya? Misalnya nih ada berita viral banjir Sumatera. Nah itu apakah langsung membuatnya atau bagaimana? Kira-kira bagaimana kinerjanya? Kalau untuk ekotrend sendiri lumayan kita lumayan hati-hati karena kan itu berita dan nggak seperti konten program kita yang kita tahu di dalam internal. Ini informasinya dari luar, jadi mungkin prosesnya agak panjang karena kita harus research dulu nih, ini informasinya bener atau hoax. Jangan sampai kita naikin informasi yang ternyata informasinya bohong, atau zaman sekarang kan banyak AI ya, kita harus make sure dulu nih ini AI atau asli. Terus juga research lah ke beberapa mungkin platform sosial media yang lain ataupun akun-akun berita yang lain nih, ini mereka juga ngangkat gak dari sudut pandang apa gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nanti kalau udah informasi emang udah benar, dibuatlah kopinya, terus nanti dari kopi kita buatlah visualnya gitu, terus nanti baru dinaikin. Kadang juga kalau informasinya agak sensitif mungkin berhubungan soal kebijakan, karena aku backgroundnya bukan hukum, biasanya juga aku konsultasikan dulu nih ke manajer aku Mbak Evi, karena Mbak Evi lebih ngerti soal kebijakan kan, ya ini informasinya udah bener belum ya Mbak. Terus misalkan kalau informasinya soal rehabilitasi atau soal pohon lah segala macam, akan konsultasikan dulu ke tenaga ahli pilih ataupun staf pilih yang lebih ngerti gitu. Biasanya kalau ekotrend ini lumayan banyak sih maksudnya ngobrolnya, kalau misalkan isunya tuh isu yang berat gitu, kecuali isunya kayak semacam fenomena bencana, nah itu kita biasanya lebih fleksibel sih, asal informasi tanggal, terus juga misalkan ada korban, misalkan ada lokasi itu udah tepat udah dimiliki. Cuman kalau isunya lebih berat ataupun berhubungan sama kebijakan, berhubungan dengan yang mungkin bukan umum lah, biasanya kita konsultasikan dulu ke orang yang ngerti. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan dilihat itu format dari ekotrend ini ada beberapa format, baik short video, carousel seperti itu. Bagaimana tim menentukan format konten yang digunakan itu? Oke, biasanya setelah research itu kan setelah kopinya dipastikan isinya sudah faktual lah ya gitu, bukan sesuatu yang salah, itu dicari dulu sih bahannya. Misalkan kita biasanya carinya ya internet aja, misalkan apakah ada foto dari kejadian ataupun video, karena kalau misalnya kita bikin short video itu harus punya beberapa bahan ya, videonya lumayan banyak. Nah itu dicari dulu tuh, kalau misalkan banyak kita jadiin short video,
Tapi kalau misalkan bahannya ternyata terbatas, cuma ada foto-foto, itu bakal dijadiin carousel. Terus juga tergantung pembawaannya, misalkan kita bawain ekotrend soal fenomena, itu banyaknya akan dijadikan short video, karena kalau fenomena kan orang harus lihat tuh. Tapi kalau misalkan ekotrendnya berhubungan misalkan sama kebijakan, politik, undang-undang, terus juga hal-hal yang tertulis lah gitu ya, itu bakal dijadinya carousel. Yang perlu penjelasan itu copyright, tapi kalau misalnya fenomena itu short video ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana proses penulisan caption dan pemilihan hashtag untuk setiap konten ekotrend ini? Kalau caption sih sebenarnya kalau caption menjelaskan aja yang misalkan belum dijelaskan di si visual. Jadi hal yang tidak tersampaikan di visual akan disampaikan di caption. Terus juga untuk pemilihan hashtag, kita pakai hashtag yang memang maksudnya digunakan yang lain biasanya tuh, biar jadi informasinya sampai ke orang-orang gitu. Jadi hashtagnya ngikutin tren yang lagi kita angkat itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara penyampaian fakta yang ilmiah itu yang akurat dengan kebutuhan konten yang memang menarik bagi audiens awam? Kan ekotrend ini cenderung mengikuti tren ya, bagaimana cara menyeimbangkannya? Kalau menyeimbangkannya mungkin lebih ke sumber informasinya ya. Kalau misalkan ada jurnal yang kita pakainya misalnya jurnal ilmiah nih, biar memang sudah ada penelitian yang membuktikan. Tapi kalau misalkan ya berita misalnya fenomena atau bencana, kita cari berita-berita yang dari mungkin channel-channel ataupun kolom-kolom berita yang memang sudah terpercaya, yang udah mungkin berita nasional ataupun internasional yang memang udah terpercaya, bukan sekedar blogspot.com, tapi informasinya mungkin dari CNN, terus juga mungkin dari informasi yang itu deh, pokoknya kita carinya informasi yang memang faktual. Tapi dari informasi itu kita coba ubah jadi bahasa yang lebih awam gitu, bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Sebisa mungkin kalau di Instagram Pilih itu, terutama mungkin ekotrend, bahasanya tuh kami olah lagi agar lebih mudah dipahami masyarakat gitu. Kadang kan mungkin berita-berita apalagi fenomena banyak pakai bahasa ilmiah tuh, bisa mungkin kita convert lah jadi bahasa yang sederhana. Pertanyaan selanjutnya, ketika mengangkat sebuah isu lingkungan nih, bagaimana Kak Elisa menyampaikan aspek mana yang paling ditonjolkan? Misalnya tadi fenomenanya, apakah yang ditonjolkannya adalah dampak dari fenomena itu atau apa yang ditonjolkan? Tergantung isunya sih. Kalau misalkan soal ekotrend ini, misalkan ya kalau bencana kita tonjolkan kepada dampaknya gitu dibandingkan penyebabnya, karena kan kalau bencana kita sebisa mungkin nggak menyalahkan satu pihak gitu, ini tuh bencana gara-gara salah ini salah itu gitu kan. Kita lebih kepada kalau bencana nyari ini dampaknya apa dan apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Misalkan kita bisa lebih peduli lingkungan atau kita bisa ngirim donasi ke mereka yang kayak gitu. Kalau misalkan fenomena baru kita yang bahas adalah penyebabnya. Ini fenomena misalkan hujan misalkan di Jogja, ini fenomena ini penyebabnya apa ya gitu. Jadi kalau fenomena lebih kepada penyebab. Terus kalau misalkan misalnya kita bahas kebijakan ataupun isu politik atau misalkan yang demo-demo gitu, kita lebih bahas pesan moralnya kalau kayak gitu. Misalkan yang konten yang gas air mata itu kita bahasnya pesan moralnya, kayak kenapa sebaiknya gas air mata ini gak digunakan untuk menghalau pendemo gitu. Jadi kepada pesannya. Tapi kalau misalkan kebijakan, kayaknya kita lebih kepada ngebedah kebijakan itu sendiri gitu. Ini tuh kebijakan tentang apa, terus dampaknya buat kita apa. Tapi dalam konten ekotrend itu punya susunan tertentu atau tidak? Misalnya itu yang tadi fenomena, apakah emang dari misalnya dari dampaknya dulu lalu punya susunan tertentu hingga akhirnya
mengedukasi seperti itu? Apakah ada susunan seperti itu dalam konten ekotrend? Kalau susunannya biasanya itu lagi sih tergantung isunya. Misalkan kalau fenomena, kita susunannya berarti dari fenomenanya itu sendiri gitu. Deskripsi fenomena itu tuh sebenarnya apa, dan abis itu baru kita ke penyebabnya itu apa. Terus juga mungkin solusi yang bukan solusi, apa ya, saran lah yang kita ini kalau misalnya ada fenomena ini kita sebaiknya ngapain sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada panduan internal yang mengatur bagaimana isu lingkungan harus dikomunikasikan melalui konten ekotrend? Kalau panduannya lebih, sebenarnya cuma 2 hal tadi sih kalau ekotrend. Yang penting faktual, sama dia tuh relate gitu. Kalau relate tuh lebih kepada bahasanya, kayak kalau misalkan faktual, informasinya yang pasti udah benar. Terus kedua, kenapa orang-orang harus tahu gitu, kenapa orang harus tahu ada misalkan fenomena badai arena di Australia, apa hubungannya sama Indonesia, yang kayak gitu. Kenapa orang-orang harus tahu ada fenomena misalkan hujan es di Jogja, apa hubungannya sama kita yang bukan di Jogja. Lanjut pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi penggunaan tren dalam ekotrend ini di Instagram secara konkret? Apakah mengikuti tren yang memang sudah ada atau membangun tren sendiri gitu? Kalau ekotrend sih kita lebih condong mengikuti ya tren yang udah ada. Cuman yang mungkin membedakan adalah cara kita mengkomunikasikannya dan juga sudut pandang bagaimana kita menuliskan si fenomena itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap konten ekotrend selalu terdapat call to action atau tawaran solusi kepada audiens? Bagaimana cara merancangnya itu? Pasti setiap konten, gak cuma ekotrend, kita ada call to actionnya. Terus kalau untuk merancangnya itu yang tadi aku sempat jelasin, tergantung isu lingkungannya apa. Ya misalkan yang tadi kayak kalau fenomena, kita call to actionnya ngajak audiens kita untuk cerita juga apakah pernah menemukan fenomena serupa. Terus kalau misalkan bencana, kita lebih kepada ngajak orang-orang untuk lebih mungkin peduli. Misalkan ada banjir, jadi kita ngajak orang-orang untuk lebih peduli lingkungan. Terus juga kayak nanya solusi juga ke mereka, kalau misalkan kita ada banjir ini sebaiknya apa sih yang kita lakukan, seperti itu. Oke. Nah, konten ekotrend mana yang menurut Kak Arisa paling berhasil menarik perhatian publik, dan kira-kira apa faktor keberhasilannya? Oke, konten ekotrend yang kalau misalkan kita lihat keberhasilan konten kan menurutku dan juga menurut orang-orang, mungkin bisa juga dicari iniannya, adalah engagement kan. Kalau konten itu berhasil, yang nggak berhasil kalau engagementnya itu bagus dan juga menarik banyak orang untuk ikut berinteraksi gitu di konten tersebut. Yang paling berhasil menurutku konten yang gas air mata, ancaman ganda untuk diri dan bumi. Itu tuh ngebahas soal gas air mata yang digunakan untuk menghalau pendemo di demo Jakarta Agustus 2025 seingatku. Itu kenapa dia bisa faktor keberhasilannya adalah karena kita mengangkat konten itu saat si demonya itu masih rame lah gitu. Konten-konten soal demo banyak bertebaran, terus juga masih banyak orang yang menyuarakan, bahkan masih banyak orang yang turun ke jalan gitu. Jadi kita emang mengangkat si ekotrend gas air mata ini di waktu yang tepat. Menurutku mungkin itu jawaban waktu sih, karena ketepatan waktu. Mungkin tantangan terbesar dalam memproduksi konten ekotrend secara konsisten dan responsif terhadap isu aktual ini apa sih Kak? Kayaknya informasi ya, karena kan sekarang kita di era media massa yang semua informasi itu serba cepat, dan juga kita tuh yang sulit adalah menyaring ataupun menentukan informasi ini tuh benar atau baru setengah benar gitu. Kadang kan orang informasi di sosial media karena ada yang setengah-setengah gitu, nggak lengkap. Nah itu mungkin yang jadi tantangan. Terus gimana caranya kita bisa mengolah
itu ataupun mencari informasi lengkapnya, terus naikin si ekotrend ini di waktu yang tepat gitu, nggak terlalu jauh. Kadang banyak juga sebenarnya konten ekotrend yang udah dirancang tapi kemudian nggak jadi di-upload atau dinaikkan karena trennya udah nggak ada, maksudnya apa namanya, mungkin bukan waktu apa ya, waktunya itu udah kelewat lah gitu, udah basi lah istilahnya. Jadi kesulitannya adalah yang memastikan informasi itu faktual atau enggak. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin tentang rencana kedepannya nih. Kira-kira apakah ada rencana pengembangan atau perubahan strategi untuk konten ekotrend ini? Oke, mungkin kalau rencana kedepannya adalah kita mau merutinkan konten ekotrend ini sendiri gitu, agar nggak simpang siur ataupun nggak ada jadwal tertentu gitu. Mungkin strateginya adalah menjadwalkan minimal 1 minggu sekali kita punya satu konten ekotrend yang bisa naik gitu. Strateginya adalah dengan research di mungkin akhir minggu, research di minggu sebelumnya gitu. Jadi kita bisa naikin di awal minggu depan si konten ekotrend ini tanpa terlalu tertinggal jauh dari tren yang ada. Mungkin mengulang yang tadi, itu konten ekotrend itu memang diposting setiap bulan sekali atau bagaimana Kak? Nah, saat ini memang kemarin sebelumnya dan juga saat ini memang belum ada jadwal pasti kapan ekotrend itu naik. Jadi benar-benar hanya mengikuti ada berita lingkungan apa yang lagi naik baru kita bikin gitu. Jadi makanya itu kadang kontennya itu waktunya itu ketinggalan gitu ataupun nggak di-upload waktu emang baru terjadi. Makanya mungkin strategi kedepannya adalah merutinkan ataupun menjadwalkan konten ekotrend untuk jadi konten rutin tiap minggu. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Risa karena telah mau diwawancarai. Oke, sama-sama, semoga membantu. Gelap. Harusnya pakai lightingnya kan.